sekali hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara dalam kitab Yeremia pasal yang pertama di ayat yang ke-9 dan 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, kalau saudara tahu ini kisah di mana Yeremia dipanggil Tuhan atau Yeremia diutus Tuhan. Dan yang menarik dari peristiwa ini adalah begini, ketika Tuhan memanggil Yeremia atau mengutus Yeremia, hal yang pertama Tuhan lakukan adalah Tuhan menjamah mulut Yeremia. Ya. Kenapa ini menjadi menarik? Karena sebagian besar orang Kristen selalu berdoa, Tuhan jamah hatiku. Ya. Saya jarang dengar ada orang berdoa, Tuhan jamah mulutku. Ya. Tapi kita selalu berdoa, jamah hatiku. Bahkan di mana-mana KKR, lagu-lagu selalu berkata tentang minta Tuhan menjamah hati. Tapi dalam peristiwa Yeremia, Tuhan tidak menjamah hati Yeremia, tapi Alkitab berkata Tuhan menjamah mulut Yeremia. Dan yang menarik lagi karena ada banyak contoh dalam Alkitab, nanti saya akan tunjukkan. Ada orang-orang kemudian dipanggil Tuhan juga, Tuhan memulai dengan menjamah mulutnya. Tidak menjamah hatinya, tapi menjamah mulutnya. Kalau saudara baca dalam Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 mulai, ya ini panggilan Tuhan terhadap Nabi Yesaya. Nah lihat baik-baik, firman Tuhan berkata begini. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang dan mendapatkan aku, yaitu mendapatkan Nabi Yesaya. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Perhatikan ini, ayat 7, ia menyentuhkannya kepada siapa? Kepada mulutku serta berkata, lihat aku telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah diampuni, telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ya. Perhatikan panggilan Yeremia Tuhan menjamah mulutnya, panggilan Nabi Yesaya pun Tuhan menjamah mulut Yesaya. Ya. Tuhan tidak dikatakan menjamah hatinya, bahkan ketika Tuhan menjamah mulut Yesaya, Alkitab berkata dosanya sudah diampuni. Ya. Dan kalau saudara lihat lagi, saya mau kasih contoh ya dalam Keluaran pasal 4. Kita baca ayat 11. Ini kisah Tuhan memanggil Nabi Musa. Nah, perhatikan baik-baik ini. Ayat 11, Keluaran 4 ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa. Lihat ini. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah. Perhatikan ini. Aku menyertai, apa saudara? Lidahmu. Ya. Tuhan menyertai lidah Musa dan mengajar engkau akan apa yang harus kau katakan. Jadi kalau saudara perhatikan ada kesamaan selalu bagaimana Tuhan memanggil orang. Alkitab berkata Tuhan selalu menjamah lidah. Bahkan saya mau kasih contoh yang terakhir. Lihat dalam Yesaya 59 ayat 21. Perhatikan ini ya. Adapun akunya huruf besar, Tuhan. Inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku akan menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Perhatikan ini. Firman Tuhan ditaruh di dalam mulut. Tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya firman Tuhan. Jadi Tuhan saja buat perjanjian. Dan Tuhan berkata begini, ketika rohku hinggap di atasmu, maka Alkitab berkata, akan kutaruh perkataanku di dalam mulutmu. Ya. Nah perhatikan baik-baik, selalu Tuhan berurusan dengan mulut. Ya. Setiap kali Tuhan mau pakai orang, Tuhan mau panggil orang, selalu berkaitan dengan mulut. Nah ada apa dengan mulut ini? Kenapa mulut? Tuhan tidak menjamah hati Yeremia, Tuhan tidak menjamah hati Yesaya, Tuhan tidak menjamah hati Musa, Tuhan juga tidak menjamah ketika berkata perjanjian tentang hati, Tuhan tidak menjamah hati, tapi Tuhan Alkitab berkata menjamah hinggap atas mulut.
Makanya kalau saudara baca juga dalam Kisah Rasul tidak perlu dibaca, ini kisah yang sudah tidak asing. Alkitab berkata pertama kali ketika Roh Tuhan turun, mulut mereka dikuasai Tuhan. Ya. Bukan hanya hati, tapi mulut mereka selalu yang utama. Kenapa Tuhan selalu ingin menguasai mulut setiap orang-orang yang pengen dipakainya? Karena ternyata begini, kalau saudara lihat lagi Yeremia pasal yang pertama, ayat yang ke-9 tadi itu, ayat 10, lihat ayat yang ke-10. Setelah Tuhan menjamah mulut, ya di ayat 9, lihat ayat 10, apa kata Tuhan? Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk apa? Untuk mencabut dan merobohkan, dan untuk membinasakan dan meruntuhkan, dan untuk membangun dan menanam. Perhatikan kalimat terakhir. Untuk membangun dan menanam. Nah, perhatikan baik-baik. Setelah Tuhan berkata kepada Yeremia, aku menjamah mulutmu. Lalu Tuhan berkata kepadamu, kuberikan kuasa untuk membangun dan menanam. Kenapa saudara tahu? Lewat apa Tuhan memberikan kuasa membangun dan menanam? Tentunya lewat mulutnya yang lebih dulu tadi dijamah Tuhan. Jadi kenapa Tuhan punya kepentingan menguasai mulut orang-orang yang percaya kepadanya? Karena begini, karena melalui perkataanmu sebenarnya engkau punya kuasa. Engkau punya kuasa untuk membangun ataupun menanam. Ataupun untuk merobohkan. Ataupun untuk membinasakan. Itu ada di mulutmu. Makanya Alkitab pernah berkata begini dalam kitab Amsal. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kenapa Tuhan pengen menguasai lidah Anda, pengen menjamah mulut Anda? Karena dalam mulutmu itu ada kuasa. Jadi kalau Tuhan tidak menjamah mulutmu, maka engkau bisa ngomong sembarangan. Engkau bisa memperkatakan sembarangan. Makanya nabi-nabinya, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, maka yang pertama Tuhan pengen menguasai mulutnya supaya jangan sembarangan bicara. Karena dalam mulut mereka, bahkan dalam mulut kita yang percaya, ada kuasa untuk menciptakan, ada kuasa untuk membangun, ada kuasa untuk merobohkan. Saya bisa dengar kata amin. Makanya begini, kalau saudara lihat Nabi Yeremia, Yeremia berkata begini, ini ayat yang sangat terkenal, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia berkata begini dengan mulutnya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Yeremia ngomong firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi lewat mulut Yeremia yang sudah dijamah Tuhan, maka dia mengucapkan kata-kata yang memberikan harapan. Bahwa apapun yang kau sedang hadapi, orang Israel pada waktu itu terbuang, Yeremia berkata, Tuhan tetap punya masa depan untukmu. Perkataannya itu membangun. Makanya Tuhan perlu menjamah mulutnya. Agar setiap apa yang dia katakan firman Tuhan yang membangun, yang menanam sesuatu benih ilahi, yang membuat orang punya harapan. Makanya Tuhan, dengarkan nih, Tuhan menjamah mulut Yeremia. Saya yakin hal yang sama hari ini juga Tuhan pengen lakukan dalam hidup kita. Tuhan pengen menjamah mulutmu Pak. Tuhan pengen menjamah mulutmu Bu. Kenapa? Karena Tuhan mengerti begini, kalau mulutmu dikuasai oleh Tuhan, maka perkataanmu bisa menjadi perkataan yang membangun. Di tengah-tengah kondisi hari ini mungkin sedang sukar, di tengah kondisi hari ini mungkin sedang sulit. Tapi perkataanmu itu adalah perkataan yang membangun, perkataan yang memberikan semangat, perkataan-perkataan yang memberikan pengharapan. Karena Tuhan ngerti perkataanmu itu bisa merobohkan, bisa menghanguskan, bisa menghancurkan, tapi juga bisa membangun sesuatu dalam kehidupanmu. Bahkan kehidupan orang lain juga. Makanya lihat juga dalam Yesaya, ya bagaimana Tuhan berkata kepada Yesaya setelah Tuhan menjamah bibirnya. Lihat dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Nah Tuhan bilang kepada Nabi Yesaya, Tuhan memberikan lidah seorang murid setelah mulutnya dijamah lewat bara. Ya. Lalu dia berkata Tuhan memberikan lidah seorang murid. Kenapa lidah seorang murid? Alkitab berkata
supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Bagian selanjutnya, setiap hari ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, perhatikan ini. Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya bahwa Tuhan pengen lidahnya itu menjadi lidah murid. Lidah murid artinya apa? Alkitab berkata lidah yang memberikan semangat baru kepada orang lain. Nah, seringkali kita berdoa selalu Tuhan jamah hatiku. Tapi kita seringkali lupa Tuhan jamah mulutku. Karena tanpa sadar hati kita mungkin ya tidak mencemari banyak orang. Ya, kalau hatimu mungkin hanya mencemari dirimu sendiri. Ya, kalau hatimu pahit hanya mencemari dirimu sendiri. Kalau hatimu penuh dendam, sakit hati mungkin hanya mencemari dirimu sendiri. Tetapi kalau sudah mulai sampai ke mulut itu bisa mencemari banyak orang. Ya, bisa melemahkan banyak orang. Bahkan orang tidak pahit ikut pahit karena perkataanmu, bukan karena hatimu, tapi karena perkataanmu. Nah, Alkitab berkata Tuhan menjamah mereka supaya Tuhan berikan lidah seorang murid. Supaya perkataannya itu memberi semangat baru kepada letih lesu. Kadang-kadang kita ini perkataan kita sendiri justru membuat kita semangat kita patah. Perkataan kita sendiri kadang-kadang membuat diri kita jadi lemah. Saya mau beritahu, perkataan kita sendiri juga kadang-kadang tanpa kita sadari melemahkan orang. Ya, kadang-kadang perkataan kita sendiri membuat orang takut. Kadang-kadang dari perkataan kita sendiri membuat orang yang bersemangat jadi patah semangat gara-gara perkataan kita. Tapi Tuhan berkata, aku menjamah mulut Yesaya, aku menjamah mulut Yeremia, supaya setiap mereka memperkatakan perkataan yang memberi harapan. Nabi Yeremia berkata, firman Tuhan itu adalah tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tapi hari depan penuh pengharapan. Yesaya berkata, Tuhan memberikan aku lidah seorang murid untuk supaya lewat perkataanku aku bisa memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saya mau beritahu kepada saudara, hari ini ya, coba di tengah-tengah situasi hari ini, bisakah kita juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni mulutku. Ya, mungkin engkau berkata, Pak hari ini saya nggak pernah ngomong apa-apa Pak ke orang Pak. Saya nggak ketemu orang soalnya, makanya Anda nggak pernah ngomong. Tapi Anda sadar jempol Anda ini lewat kata-kata, lewat chatting, lewat apapun yang Anda sebarkan, tanpa Anda sengaja atau tidak, Anda itu sebenarnya sedang menularkan apa? Ya, mungkin ayat ini Anda berkata nggak cocok sama saya nggak pernah ngomong Pak. Iya, Anda nggak pernah ngomong, tapi Anda chat ke beberapa orang, Anda share beberapa hal-hal yang membuat orang justru tambah takut, membawa orang tambah lemah semangatnya, gara-gara apa yang Anda share. Karena itu Tuhan, mungkin kalau di zaman saat ini, mungkin kita tidak hanya Tuhan perlu jamah mulut kita, tapi Tuhan juga perlu jamah jempolku Tuhan. Ya, jamah jempolku Tuhan. Kalau dulu ada orang berkata, mulutmu harimaumu, maka hari ini orang akan berkata, jempolmu harimaumu. Ya, jempolmu harimau. Kita ini dengan gampang memberikan broadcast untuk hal-hal yang justru kita tanpa sadar menakutkan orang, membuat orang tambah lemah, membuat orang tambah down karena perkataan kita, karena apa yang kita share. Karena itu hari ini saya mau beritahu para saudara, minta mulut kita dijamah Tuhan. Kenapa? Karena biar lewat mulut kita, hidup kita, dengarkan baik, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita memberikan semangat kepada orang, bahkan memberikan semangat kepada orang di sekitarmu. Bu, perkataanmu harus memberi semangat kepada suamimu, Bu. Pak, perkataanmu harus memberi semangat kepada istrimu. Anak-anak, orang tua, dengarkan baik orang tua, engkau harus memberikan semangat kepada anak-anakmu. Engkau harus memberikan semangat seperti Yesaya berkata, memberikan semangat baru. Saya mau beritahu hari-hari ini orang butuh support, orang butuh dukungan, orang butuh orang-orang yang memberikan semangat kepada orang lain. Karena saya tahu hari-hari ini hari-hari di mana banyak orang mengalami kesulitan, banyak orang mengalami kesukaran. Banyak orang hari ini mungkin mengalami persoalan.
Dan Tuhan pengen pakai hidupmu lewat perkataanmu yang memberikan semangat baru. Bahkan yang paling luar biasa, kalau saudara baca, lihat ya. Dalam Alkitab, coba lihat sama-sama. Ini saya pernah khotbah beberapa waktu yang lalu. Dalam Yehezkel. Ya, Yehezkel pasal 37. Ini cerita tentang tulang-tulang kering. Ya, Yehezkel pasal 37, lihat ayat yang kedua. Lihat firman Tuhan berkata begini, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Ya, lihat tulang-tulang itu amat kering. Ayat 3, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Jadi tulang-tulang sudah kering. Tuhan berkata, dapatkah dihidupkan kembali? Dia bertanya kepada Yehezkel. Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahuinya. Lalu ayat 4, lalu firman-Nya kepadaku, kepada Nabi Yehezkel, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya. Jadi Tuhan bilang kepada Yehezkel, bernubuat dan katakan kepada tulang-tulang. Apa yang harus dikatakan? Dikatakan begini, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, tulang-tulang yang sudah kering itu menjadi hidup kembali. Kapan dia menjadi hidup? Alkitab berkata ketika Yehezkel mulai berkata-kata kepada tulang-tulang kering itu menjadi hidup kembali. Saya mau beritahu kepada saudara ya. Hari ini minta Tuhan bukan hanya jamah hatimu berikan engkau kekuatan. Tapi hari ini engkau bilang, Tuhan jamah mulutku. Agar lewat perkataanku ya, aku melihat hari ini usahaku yang kering. Lewat perkataanku, usahaku yang kering ini hidup kembali. Saya bisa dengar kata amin. Lewat perkataanku, hari ini apa yang sedang aku hadapi. Mungkin engkau berkata, Pak usaha saya mati Pak. Rumah tangga saya udah seperti kayak rumah orang mati Pak ya. Aduh Pak, saya sakit Pak, saya sudah mau seperti mati. Ya. Tapi Alkitab berkata kepada Yehezkel, berkata-kata, bernubuatlah, berkata-kata pada tulang kering. Maka tulang kering itu akan hidup kembali. Hari ini saya mau beritahu, besar sekali kuasa yang Tuhan taruh dalam mulutmu. Karena itu hari ini mulai perkatakan hari ini. Ya saya nggak tahu satu persatu apa yang sedang kau hadapi. Tapi hari ini ya, mungkin engkau sakit dan seringkali orang sakit lebih banyak cerita tentang sakitnya daripada dia ngomong kepada sakitnya. Ya, banyak orang curhat kepada orang lain, Pak saya sakit, Bu saya sakit, ya saya menderita, saya alami sakit ini. Tapi tidak banyak orang yang mau berkata kepada penyakitnya. Banyak orang cerita kepada temannya tentang penyakitnya, tapi tidak banyak orang mau berkata kepada penyakitnya. Penyakit, dengarkan firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh. Saya bisa dengar kata amin. Banyak orang curhat tentang pekerjaannya yang sepi. Ya, mereka berbicara kepada temannya tentang pekerjaannya yang sepi. Tapi tidak banyak orang mau berkata kepada pekerjaan yang sepi. Hai pekerjaan yang sepi, bangkit kembali. Karena Tuhan bisa memberkati engkau. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Oleh karena itu hari ini dengarkan baik-baik. Saya nggak tahu satu persatu apa yang sedang kau alami. Tapi hari ini dengarkan baik. Pakai perkataanmu. Dengarkan, Tuhan bukan hanya pengen menjamah hatimu. Hari ini berdoa, Tuhan jamah mulutku. Karena saya tahu hari-hari, khususnya hari-hari di masa-masa pandemi ini, kita perlu sekali supaya Tuhan menjamah mulut kita. Karena terlalu banyak perkataan kita, perkataan sia-sia yang keluar, perkataan-perkataan yang melemahkan orang lain, bahkan perkataan-perkataan yang melemahkan diri kita sendiri. Terlalu banyak perkataan-perkataan yang menakutkan orang lain, bahkan menakutkan diri kita sendiri. Karena engkau berkata-kata, engkau dengar dan engkau menjadi takut, dan orang lain yang mendengarkan perkataanmu jadi tambah takut karena perkataanmu. Hari-hari ini setiap orang mulai berdoa, Tuhan jamah mulutku. Seringkali kita selalu berdoa, Tuhan jamah hatiku. Ya, bahkan ada orang berdoa, Tuhan jamah dompetku, ya, jamah rekeningku. Tapi hari ini kita mau berdoa, Tuhan jamah mulutku Tuhan, supaya perkataanku menjadi perkataan yang membangun,
bukan meruntuhkan tapi membangun. Perkataan yang menanam sesuatu benih ilahi, bukan mencabut sesuatu yang ilahi dari hidup seseorang lewat perkataan kita, tapi kita mau dipakai Tuhan lewat perkataan kita, memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu, memberi semangat baru kepada orang-orang yang sedang mengalami masalah hari ini, memberi semangat baru kepada teman-teman kita yang sedang sakit hari ini, memberi semangat baru, kekuatan baru kepada setiap orang-orang yang hari ini sedang lelah, hari-hari ini sedang terpuruk, hari-hari ini sedang dalam menghadapi masalah. Lewat perkataanmu memberi semangat baru yang luar biasa. Yang percaya katakan amin.